Barat angkatan 10 DKI Jakarta, Jakarta Utara. Kali ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat saya, Ibu Pungki Rahmawati, sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya Bu Pungki? Alhamdulillah baik. Ibu Husna bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Pungki. Ya, oke, sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Bu Pungki lakukan di kelas. Oke Bu Pungki ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan saya adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain memberikan masukan, memberikan bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Pungki sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat ya Bu Pungki ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu Pungki ya. Setelah terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Pungki lebih siap dan percaya diri dalam melakukan belajar mengajar di kelas seperti itu. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Pungki. Hal terkait tentang supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Bu Pungki ajarkan sebentar lagi apa ya? Materi hari ini yang saya ajarkan adalah materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu di tingkat kelas 8. Kelasnya ada di kelas 8B. Kelasnya kelas 8B ya Bu ya. Kedudukan Pancasila di negara Indonesia. Di negara Indonesia. Oke. Bagaimana nih dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pungki capai? Untuk tujuan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, saya mengharapkan nanti peserta didik itu mampu menjelaskan kedudukan dan juga fungsi Pancasila yang berhubungan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang kedua adalah nantinya peserta didik mampu menghayati kedudukan dan juga fungsi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir adalah peserta didik nanti mampu untuk dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada 3 capaian ya Bu Pungki ya. Yang pertama adalah mengamalkan dan menghayati, lalu murid juga mengetahui kedudukan sebagai Pancasila sebagai sumber hukum gitu ya Bu Pungki ya. Nah, jadi selanjutnya Bu Pungki, area pengembangan yang hendak Bu Pungki lakukan apa ya Bu? Untuk area pengembangan di sini saya ingin mengembangkan di proses kegiatan inti khususnya dalam artian di kegiatan inti ini saya mengharapkan nanti saya dapat mengembangkan proses pembelajaran yang nanti bisa membuat anak fokus dalam pembelajaran ya, dimana nantinya mereka tahu tujuan dari pembelajaran itu apa ya. Nanti terakhir di penutup di akhir pembelajaran dia tahu ternyata tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah kita dapat menunjukkan bisa mengamalkan kedudukan dan arti penting Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana nantinya mereka dapat mematuhi, menaati setiap aturan yang ada, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, Bu Pungki, berarti area yang Bu Pungki capai itu adalah murid dapat menaati hukum sebagai negara hukum yang mempunyai landasan Pancasila ya. Betul ya sekali. Baik Bu Pungki, pengembangan yang Ibu Pungki capai nanti adalah kira-kira kedua atau yang ketiga tadi Bu Pungki ungkap tadi, adakah secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Pungki? Kalau secara spesifik pasti pengembangan di dalam kegiatan intinya khususnya yang nanti peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk dapat menunjukkan sikapnya taat hukum, taat peraturan seperti itu. Taat hukum, Taat peraturan dan peraturan. Baik, jadi spesifiknya anak itu akan taat hukum dan taat peraturan. Nah, bagaimana nih dengan strategi yang Ibu Pungki capai sehingga pembelajaran itu dijalankan dengan baik? Strategi apa yang digunakan? Untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana modelnya itu adalah project based learning ya, PBL, yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi yang berbasis social emotional learning seperti itu Bu Risma. Oke, berarti strategi pembelajaran yang Ibu Pungki gunakan adalah PBL ya? Ya, betul. PBL, project based learning, dengan berdiferensiasi dengan sosial emosional. Baik Bu Pungki. Nah Bu Pungki, dan yang terakhir nih, apa yang Ibu harapkan dari observasi kita yang dilakukan bersama nanti?
harapannya ya Bu, harapannya yang jelas nanti pertama bagi peserta didik nanti bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah harapannya nanti saya mendapatkan evaluasi nih dari Bu Husna ya, dalam artian untuk perbaikan diri bagaimana dalam pembelajaran dan apa yang harus dikurangin atau harus ditambahkan di dalam proses pembelajaran saya. Lebih pada masukan ya Bu. Iya. Siap Bu. Iya Bu, saya pun berharap demikian seperti itu ya Bu Pungki ya, pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan pembelajaran nanti juga habis beristirahat Bu Pungki. Betul sekali. Oke, jadi kalau Ibu ada beberapa menit lagi untuk mempersiapkan pembelajaran Ibu di kelas seperti itu ya. Mungkin Bu Pungki mau siap-siap dulu? Boleh? Boleh ya? Ya. Oke, baik. Setelah itu kita akhiri dulu perobservasi kita. Kita ketemu lagi di dalam kelas. Baik, terima kasih Terima banyak. kasih Bu Husna. Pungki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pungki Rahmatika. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari SMP Negeri Surabaya, Jakarta. Hari ini saya telah menjalankan coaching dengan salah satu guru CDP Angkatan 10 yaitu Ibu Asmaul Husna Hashim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmaul Husna Rashid dari calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta Utara. Kali ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat saya Ibu Pungki Rahmawati sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya Bu Pungki? Alhamdulillah baik. Ibu Husna bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Pungki ya. Oke, sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Bu Pungki lakukan di kelas. Seperti Bu Pungki ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan saya adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain memberikan masukan, memberikan bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Pungki sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat ya Bu Pungki ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu Pungki ya. Setelah terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Pungki lebih siap dan percaya diri dalam melakukan belajar mengajar di kelas seperti itu. Saya ingin menanyakan beberapa hal hal terkait tentang supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan kita ajarkan sebentar lagi apa ini? Materi hari ini yang saya ajarkan adalah materi mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu di tingkat kelas 8. Kelasnya ada di kelas 8B. Oke, kelasnya kelas 8B ya Bu ya. Kedudukan Pancasila di negara di Indonesia. negara Indonesia. Oke. Bagaimana nih dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pungki capai? Oke, untuk tujuan pembelajaran ada 3 poin. Yang pertama, saya mengharapkan nanti peserta didik itu mampu menjelaskan kedudukan dan juga fungsi Pancasila yang berhubungan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang kedua adalah nantinya peserta didik mampu menghayati kedudukan dan juga fungsi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir adalah peserta didik nanti mampu untuk dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada 3 capaian yang Bu Pungki ya. Yang pertama adalah mengamalkan dan menghayati, lalu murid juga mengetahui kedudukan sebagai Pancasila sebagai sumber hukum gitu ya Bu Pungki ya. Nah, jadi selanjutnya Bu Pungki, area pengembangan yang hendak Bu Pungki lakukan apa ya Bu? Ya, untuk area pengembangan di sini saya ingin mengembangkan di proses kegiatan inti Husna, dalam artian di kegiatan inti ini saya mengharapkan nanti saya dapat mengembangkan proses pembelajaran yang nanti bisa membuat anak fokus dalam pembelajaran ya, dimana nanti ya mereka tahu tujuan dari pembelajaran itu apa ya. Nanti terakhir di penutup di akhir pembelajaran dia tahu oh ternyata tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah kita dapat menunjukkan bisa mengamalkan kedudukan dan arti penting Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana nantinya mereka dapat
mematuhi, menaati setiap aturan yang ada, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, jadi berarti area yang dikunci capai itu adalah murid dapat menaati hukum sebagai negara hukum yang mempunyai landasan Pancasila ya. Betul ya, sekali. Baik, Bu Pungki, pengembangan yang Ibu Pungki capai nanti adalah kira-kira kedua atau yang ketiga tadi, Bu Pungki ungkap tadi, adakah secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Pungki? Kalau secara spesifik pasti pengembangan di dalam kegiatan intinya Bu Risma yang nanti peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk dapat menunjukkan sikapnya taat hukum, taat peraturan seperti itu. Taat hukum, Taat peraturan. dan peraturan. Baik, jadi spesifiknya anak itu akan taat hukum dan taat peraturan. Nah, bagaimana nih dengan strategi yang Ibu Pungki capai sehingga pembelajaran itu dijalankan dengan baik? Strategi apa yang digunakan? Untuk pembelajaran hari ini saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana modelnya itu adalah project based learning ya, PBL, yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi yang berbasis social emotional learning seperti itu Bu Risma. Oke, berarti strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah PBL ya? Ya, betul. PBL, project based learning, dengan berdiferensiasi dengan sosial emosional. Baik, Bu Pungki. Nah, Bu Pungki, dan yang terakhir nih, apa yang Ibu harapkan dari observasi kita yang dilakukan bersama nanti? Harapannya ya Bu, harapannya yang jelas nanti pertama bagi peserta didik nanti bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah harapannya nanti saya mendapatkan evaluasi nih dari Bu Husna ya, dalam artian untuk perbaikan diri bagaimana dalam pembelajaran dan apa yang harus dikurangi atau harus ditambahkan di dalam proses pembelajaran saya. Lebih pada masukan ya Bu. Iya. Siap Bu. Iya Bu, saya pun berharap demikian seperti itu ya Bu Pungki ya, pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan pembelajaran nanti juga habis beristirahat apa Bu? Betul sekali. Oke, jadi kalau Ibu ada beberapa menit lagi untuk mempersiapkan pembelajaran ini di kelas seperti itu ya. Mungkin Bu Pungki mau siap-siap dulu? Boleh? Boleh ya? Ya. Oke, baik. Setelah itu kita akhiri dulu perobservasi kita. Kita ketemu lagi di dalam kelas. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Husna. Pungki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah tadi istirahat? Sudah. Sudah semangat belajar? Sudah. Sudah makan dan minum? Sudah. Ada yang belum? Saya Bu. Saya belum. Nanti pulang sekolah ya. Oke, anak ibu, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di dalam pembelajaran PKN ya. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Juli 2020. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, ibu mau makan terlebih dahulu karena ada muka yang baru masuk nih. Sudah senyum-senyum anaknya. Oke. Ibu absen terlebih dahulu. Yang bernama Akmila hadir tidak? Oke, ada. Lanjut kembali Alvino. Mana? Oh ya, Alvino. Lalu Alian Jani. Oke, good. Lalu lagi ada Artika. Oke. Ada si Ayu Rahmawati. Oke, ada. Lalu si Bilkis Aulia. Clarissa Sanjono. Dodi Pratama, Edo Alfian, Fabio, Fadil Anur, Fikar Julianti, Indri Anggraini. Sehat? Baik kabarnya? Semangat belajarnya? Ini yang ditunggu-tunggu, Indri, Intan, ada Jovi, ada Hiranaya, Maisya Rahel, Muhammad Yusuf, Muhammad Kurniawan,
Muhammad Rizky Ramadhani, Nur Laila, Primas Tristan, Putra Ramadhani, Raditya Bagas, masuk sakit. Oke, Rio Okta, lanjut kembali. Rizky Mahesa Putra, Silvi Nur Afni, Siti Aisyah, Siti Sulastri, Syakila Bidolaya. Tunjuk tangan yang benar. Saya Bu. Tegar Fatul, Vanessa Queen, Vino Surya. Hadir Bu. Oke. Violin, Yuniasti Zasmia, Zahra Auli. Masuk semua sudah Ibu panggil ya yang hari ini hadir. 8B di luar total sudah punya ya. Anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran biasa kita melakukan pembiasaan nyanyi dulu. Kemarin sudah nyanyi yang diwakili oleh siapa? Oh tidak ya? Kemarin kita nyanyinya judulnya apa? Garuda Pancasila ya? Nah, sekarang kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Hafal. Lagu-lagu Indonesia. Boleh sambil berdiri? Kita sudah dari Sabang sampai Merauke ya, melihat berjajar dari pulau ke pulau. Kita ada di mana Sabang atau Merauke? Ada di tengah-tengah, yaitu ada di pulau Jawa, provinsi Jawa, DKI Jakarta. Anak Ibu, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kedudukan dan juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kalian tahu berarti fungsi Pancasila itu yang pertama sebagai dasar bagi negara Indonesia. Penting atau tidak? Penting. Tidak boleh digantikan oleh dasar negara yang lainnya. Ya, karena Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Yang salah satunya adalah sebagai apa nak? Sumber dari segala sumber hukum. Boleh bukunya dibuka, sumber belajar kita.
ada di halaman 11. Tujuan pembelajaran yang nantinya kalian dapatkan di kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah: satu, kalian dapat menjelaskan kedudukan dan juga fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu apa. Lalu yang kedua, ya, kalian nanti dapat menghayati kedudukan dan juga fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu apa. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mempraktikkan atau dapat mengamalkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kedudukan dan juga fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Intinya adalah kita hari ini belajar Pancasila dari segi hukum. Pertanyaan tematik yang ada di depan. Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Coba, di rumah ada aturan? Ada. Di sekolah ada aturan? Ada. Di negara ada aturan? Ada. Dapatkah kalian menyimpulkan apa itu peraturan hukum? Aturan berarti apa? Harus dipatuhi, karena kalau tidak dipatuhi kenapa? Harus akan mendapatkan sanksi kalau kata Indo, betul nggak? Hukum itu adalah sebuah aturan, tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, ya. Kalau kamu melanggar berarti nanti kamu akan mendapatkan sanksi. Misal, kalau di sekolah apa? Kalau kamu melanggar hukum apa? Kalau kamu terlambat menyalahi aturan tidak? Masuk pukul 6.30 tapi kamu masuk pukul 7. Apa yang terjadi? Diberikan sanksi tidak? Ya. Kalau kata Edo diomelin. Selain diomelin diapain lagi? Disetrap. Diberikan sanksi oleh guru bimbingan konseling ya? Lalu lagi diperingati ya, kalau terus menerus nanti dipanggil orang tua, ya tidak? Ya. Kalau di rumah apa hukum kalau kamu melanggar misalnya? Nggak boleh pulang malam. Kalau pulang malam nanti sapu melayang. Ya. Oh, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Berarti kamu semalaman di luar. Dikunciin. Benar, pernah terjadi. Luar biasa ya aturannya. Paling lama pulang jam berapa? Jam 10. Berarti kalau lewat jam 10 itu rumah udah dikunci. Kamu tinggal tidur di luar, ditemani sama nyamuk, sama setan. Kamu takut nggak kalau seperti itu? Enggak. Takut kenapa? Karena sudah ada sanksi yang diberikan. Kalau saya pulang terlambat ke rumah, orang tua pasti akan mengunci, lalu marah, lalu ngomelin saya, betul nggak? Yang akhirnya saya mendapatkan sanksi. Berarti kalau kamu sudah tahu sanksinya, berarti kamu mau nggak melanggar? Di sekolah kalau sudah tahu dia harus 6.30, berarti kamu 6.30 sebelum itu harus kalau tidak pasti akan mendapatkan sanksi. Berarti kalau berbicara peraturan hukum itu merupakan suatu aturan yang dibuat oleh siapa? Kalau di negara itu lembaga yang berwenang. Siapakah yang boleh membuat hukum? Pemerintah, betul nggak? Kalau nggak ada peraturan hukum, apa yang terjadi di negara kita? Kacau. Apalagi dong? Hancur negara. Lalu apa lagi? Kenapa? Terpecah belah. Bisa nggak kita hidup tentram? Enggak. Bisa nggak kita hidup damai? Enggak. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang mengikat kita, yang tidak ada efek jerahnya bagi setiap yang melanggarnya. Tidak. Berarti mohon maaf kalau seperti itu tidak usah ada polisi, ya nggak? Nggak usah ada lembaga yang berwenang, tidak usah ada penjara, ya nggak? Ya. Maka dari itu peraturan hukum itu harus ada di dalam suatu negara dan juga di dalam suatu lingkungan kehidupan, baik rumah, sekolah maupun negara. Ya. Di sini gua akan menyampaikan terlebih dahulu pada kalian
terjadi adalah saya dihukum, diberikan sanksi oleh orang tua. Berarti secara tidak langsung dia memaksa kamu, yang dimana hukum itu menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Ingat ya, hukum itu hanya boleh dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan dimana pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya suatu tindakan. Itulah yang dinamakan sebuah sanksi ya, yang akan diberikan kepada pelaku yang melanggar hukum ya. Jadi betapa pentingnya hukum bagi suatu kehidupan. Tidak ada hukum, negara tersebut, kehidupan tersebut akan kacau balau ya. Kelas ada aturannya enggak? Ada nggak kesepakatan kelas? 8B pasti ada. Salah satunya apa? Tidak boleh makan di kelas. Oke, betul, ini ada nih. Tidak menyontek saat ujian berlangsung, menjaga kebersihan kelas. Apa yang terjadi kalau ini dilanggar? Pasti ada yang diberikan gitu ya. Tapi Ibu yakin kelas 8B tidak ada yang melanggar ya, karena anaknya semua pintar, baik ya. Kalian ya diberikan. Oke, paham semua mengenai hukum anak Ibu? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, apa sih kaitannya dengan hukum? Karena dengan adanya Pancasila, hukum itu pasti ada. Kenapa? Di sini Ibu sampaikan kepada kalian bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Mau undang-undang dasar, mau lagi yang namanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai dengan peraturan daerah, itu semua harus bersumbernya dari apa? Pancasila. Kok Ibu bisa berkata seperti itu? Iya, karena ini berhubungan dengan pertanyaan tematik yang kedua ya. Apa maksud dari isi pasal 2 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2011 tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Maksudnya di sini adalah bahwa Pancasila itu merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jika kembali ke teori Hans Nauwiaski, berarti letak Pancasila itu ada pada tataran stans fundamental norm ya. Ini bahasanya apa Bu? Ada di pembahasan di buku KK kalian ya. Kalian boleh melihatnya di halaman 12 ya. Itu ada tingkatan suatu aturan paragraf kedua, yang dimana yang pertama adalah stas fundamental norm, yaitu norma fundamental suatu negara. Yang kedua adalah stas grandis, yaitu adalah aturan dasar atau aturan pokok negara. Dan yang ketiga adalah formal basis atau undang-undang. Dan yang keempat adalah Autonom Subjung atau aturan pelaksana peraturan pemerintah, peraturan daerah. Bahasanya bahasa asing ya, lebih kepada bahasa Belanda. Kenapa? Karena hukum kita masih terilhami dengan hukum Belanda. Jadi kalian jangan aneh ketika ada bahasa-bahasa hukum yang menggunakan bahasa Belanda gitu ya. Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kalian harus tahu bagaimana tata letak urutan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di buku paket ada tidak? Tidak ada. Tapi di sini Ibu sampaikan kepada kalian, ini loh nak, tata urutan peraturan kita ya. Yang harus kalian ketahui bahwa selain Pancasila ada berapa poin? 7. Tata urutan peraturan kita. Di bawah Pancasila ada yang lengkap undang-undang. Yang kedua ada. Yang ketiga ada. Yang keempat ada. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh.
biasa disingkat dengan TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau UU. Beda ya antara poin 1 dengan poin ketiga. Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah yang disingkat PP, lalu ada peraturan presiden Kepres, ya, lalu ada lagi peraturan daerah tingkat provinsi, yang terakhir adalah peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota yang disebut dengan Perda, ya, gitu. Bawahan lagi ada Bu, ada kembali lagi ke mana? Peraturan dari masyarakat, yang dimana setiap masyarakat itu ada rukun tetangga dan juga rukun warga, pasti ada aturannya, gitu, ya. Anak ibu sudah mengerti tata urutan. Jadi Pancasila sebagai sumber hukum itu adalah Pancasila kedudukannya tertinggi dari segala sumber hukum. Boleh membuat aturan yang melewati kewenangan dari Pancasila? Tidak, karena kita acuannya adalah Pancasila. Oke, kita lagi berbicara mengenai sumber dari segala sumber hukum, ya.
kamu masuk ke dalam jalan raya ya, yang udaranya kamu nanti akan bertemu dengan pihak polisi. Karena dari segi umur kalian dulu boleh ya, karena belum memiliki yang namanya surat izin ya. Oke, anak ibu, tadi adalah salah satu video aturan hukum yang ada di mana? Indonesia, yaitu adanya di lingkungan berbangsa dan juga bernegara, benar nggak? Karena sekarang kita lagi berbicara mengenai hukum, ya, ibu menginginkan nantinya kalian tahu apa saja hukum-hukum yang ada di lingkungan keluarga, sekolah dan juga negara, yang dimana nanti kalian bisa mengamalkan dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu, ibu ingin kalian duduknya berkelompok. Suaranya, ya, ada berapa sih yang duduk? Itu saja nanti angka yang sama dibagi dengan angka yang sama. Ada 36. Oke, kita bagi saja. Kita masuk lagi. Itu dari sini. Oke, silakan bergabung dengan angka yang sama. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan
Hargai teman-teman yang ada di depan. Tidak ada suara kembali. Nanti masing-masing kelompok akan maju. Ya, mulai. Dari yang keluarga, 1. Tidak boleh pulang terlalu larut malam. 2. Tidak boleh bangun terlalu siang saat hari libur. 3. Tidak boleh membantah saat dinasihati orang tua. 4. Selalu mengikuti orang tua saat mencintai tolong. 5. Selalu membantu orang tua saat kesusahan. Masyarakat tidak boleh melanggar lalu lintas, memakai alat berkendara,
secara tidak langsung akan menghambat yang namanya lalu lintas. Benar atau tidak? Kamu mau yang cepat malah jadinya kamu terhambat. Di depan tiba-tiba ada polisi. Biasanya kayak gitu enggak? Iya. Maka dari itu jangan sampai kamu melanggar lalu lintas. Aku sebentar doang, udah lawan sebentar nggak pakai helm. Ada yang kayak gitu? Sebentar doang kok ke depan. Ternyata kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita malah yang ditabrak orang. Kalau kita pakai helm, kita masih aman. Orang lain melakukan kesalahan, kita yang mendapatkan misalnya menjadi korban, tapi kita masih bisa terlindungi karena kita masih mematuhi peraturan. Oke, anak ibu, jadi aturan-aturan itu sangat penting atau tidak? Ya. Kalau aturan itu tidak ada, pasti kehidupan kita akan terbalau ya. Semua orang itu akan seenaknya ya. Dari hari ini ya, kita sudah belajar apa itu hukum, apa itu aturan ya. Dari lingkungan keluarga, sekolah sampai dengan lingkungan masyarakat dan juga negara ya. Begitu banyak aturan yang harus kita taati, karena kalau tidak nanti akan diberikan sanksi. Benar tidak? Oke, jadi jangan mencoba untuk melanggar aturan yang sudah dibuat. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan tidak apa sih yang bisa kita dapatkan dari materi kita hari ini? Boleh tunjuk tangan. Boleh, silakan Karisa. Hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa berdiri. Ya, apa? Jadi kesimpulannya kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan dan undang-undang agar kehidupan damai, tentram, Benar tidak? Kesimpulan yang Karisa sampaikan ya, karena kita adalah warga negara Indonesia, kita harus mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Kalau tidak kita patuhi, kehidupan tidak akan tertib, tidak akan tentram, ya Kak? Ada lagi yang mau menambahkan? Selain itu, kalau aturan nantinya tidak kita patuhi dan tidak kita taati, yang terjadi adalah perpecahan satu sama lain. Sekolah itu juga ya, ada aturan harus dipatuhi. Oke, anak ibu, hari ini kita sudah belajar mengenai hukum ya. Kalian juga sudah tahu hukum, tadi kalian juga sudah menyimpulkan ya. Ibu, di akhir pembelajaran ingin memberikan kalian asesmen ya. Kalian silakan untuk membuka buku tulis kalian. Terima kasih pembelajaran
sudah kita selesaikan, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silakan untuk nanti dikerjakan, dipelajari kembali dan berusaha nanti biar bisa kalian tanyakan dulu ya. Hari ini mencukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmaul Husna Rashid, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi yaitu dengan Ibu Pungki sebagai guru PKN Bu Pungki ya, yaitu ya saya sudah melakukan rangkaian kegiatan pra observasi dan observasi di dalam kelas selama 2 jam Bu Pungki ya. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Adi sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Pungki, Pak Adi. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah baik ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu Pungki, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melakukan observasi selama 2 jam itu di kelas 8 ya Bu Pungki ya. Betul sekali. Ya. Bagaimana perasaannya Bu Pungki nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika saya observasi? Rasanya kan sudah lega Pak. Hah? Sudah lega Sudah. Ibu melakukan observasi di dalam pembelajaran saya gitu. Tapi tetap masih ada rasa deg-degannya. Oh masih ada deg-degannya. Deg-degannya gimana tuh Bu Pungki? Deg-degannya karena kita hari ini bertemu kembali. Oke, bersama dengan kita ya. Betul Ibu. Oke, alhamdulillah saya pun melihat tahap pembelajarannya Bu Pungki dengan baik, lalu Bu Pungki juga bagus performanya. Setelah itu gini Bu Pungki, bagaimana nih Ibu Pungki menilai performanya Bu Pungki pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau saya pribadi menilai di dalam pembelajaran saya masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya Bu, karena di dalam pembelajaran saya kemarin masih ada beberapa poin-poin yang harusnya nantinya saya tindak lanjut untuk diperbaiki gitu Bu. Kira yang paling penting tindak lanjutnya itu apa Pak? Yang dimana pada saat pembelajaran kemarin saya membahas mengenai materi kedudukan dan juga fungsi Pancasila ya Bu, yang lebih menekankan kepada apa sih fungsi dari Pancasila dari segi sumber dari segala sumber hukum ya Bu. Itu yang dimana pada saat pembelajaran masih ada peserta didik yang satu masih belum paham mengenai apa yang ingin dicapai gitu di dalam tujuan pembelajaran tersebut, dalam artian masih ada yang bertanya seperti itu. Lalu juga masih ada kondisi yang dimana saya pribadi pun masih belum bisa mengkondisikan peserta didik pada saat pembagian kelompok seperti itu. Masih adanya peserta didik yang masih sibuk dengan kegiatannya. Mungkin kesalahannya di awal adalah pada saat kemarin pembelajaran untuk pembagian kelompok itu harus diawali di awal ya. Pada saat kemarin saya pembagian kelompok itu pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Seperti itu sih Bu. Saya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki di pendidikan saya. Tapi mungkin menilai bahwa apa namanya pembagian kelompoknya kurang kondusif ya. Iya betul sekali Bu. Oke, tapi boleh saya menyampaikan pengamatan saya di Pungki Silakan. mengenai pembelajaran yang dilakukan, yang Ibu lakukan, yang dimana tujuan pembelajaran di Pungki yang disampaikan sebelum observasi yaitu pra-observasi itu peserta didik dapat menaati peraturan ya. Itu lalu area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu Pungki ya. Nampak tadi pembelajaran yang saya lihat itu dengan menggunakan strategi PBL ya Bu Pungki ya. Oh ya, serta model pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid juga bisa mengenal materi dengan baik. Saat anak-anak begitu antusias, walaupun memang ada beberapa ya Bu ya mungkin, tapi luar biasa gitu. Bagaimana pendapat Bu mungkin nih mendengar ini dari pengamatan yang saya utarakan Bu?
menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih atas pengamatan Bu Husna terhadap proses pembelajaran saya ya Ibu. Semoga apa yang Ibu nanti tadi sampaikan kepada saya, hasil pengamatannya nanti bisa saya kembangkan kembali gitu ya. Nantinya semoga nanti ada hal-hal yang kurang di dalam proses pembelajaran saya yang tadi yang saya sampaikan itu bisa nantinya tercapai di pembelajaran selanjutnya gitu. Jadi menurut kendalanya apa nih dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Kendalanya adalah satu, adanya di diri saya yang dalam artian saya kurang mempersiapkan di dalam proses pembelajaran yang bertema mengenai kedudukan fungsi Pancasila ya, yang lebih kepada anak-anak yang nanti bisa taat peraturan gitu ya. Lalu lagi kepada selain kurang siapnya saya mempersiapkan pembelajaran adalah lebih kepada kondisi dari peserta didik juga. Kondisi peserta didik. Jadi kendalanya mungkin adalah kurang persiapan yang begitu ya, dan kendalanya yang berikutnya adalah peserta didik. Nah, kira-kira apa nih rencana Bu Pungki setelah mengetahui kendala yang Ibu katakan tadi, rencananya apa yang Ibu lakukan? Rencananya adalah pasti memperbaiki ya Bu, dari apa yang disampaikan pengamatan Ibu nanti akan diperbaiki kembali agar di pembelajaran kedepannya tidak terulang kembali. Lalu lagi akan berusaha bertukar nih informasi atau bertukar ilmu dengan rekan setiawan dengan Ibu Husna juga ya. Lalu juga mencari tahu lagi bagaimana di dalam proses pembelajaran agar bisa tercapai tujuannya kepada peserta didik, seperti itu sih. Oke, luar biasa kali nih Bu Pungki rencananya. Jadi yang rencana Ibu lakukan adalah melakukan perbaikan atau evaluasi ya Bu Pungki ya. Lalu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu seterusnya adalah pengembangan diri ya Bu Pungki ya. Dari hasil dari observasi kita ini saya catat ya Bu Pungki ya dalam form kompetisi akademi. Mohon ditandatangani Bu Pungki. Baik Ibu. Di sini Bu. Ya, baik. Kira-kira Ibu Pungki sebelum penutup, kira-kira apa nih yang Bu Pungki dapatkan dari coaching kita hari ini, kompetisi akademi kita hari ini? Kira-kira apa yang didapatkan? Didapatkan adalah hasil bahwa di dalam proses pembelajaran itu kita perlu kolaborasi, perlu yang namanya evaluasi tidak hanya dari diri kita sendiri tapi dari rekan sejawat agar nanti proses pembelajaran kita ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Itu sih Bu. Karena kita menilai bahwa kita yang mengajar wah pasti sudah baik gitu ya Bu, sudah bagus dalam pembelajaran. Ternyata ketika kita di evaluasi oleh rekan sejawat akhirnya kita tahu nih apa sih kurangnya kita, apa yang nanti harus kita perbaiki, tindak lanjutnya ke depannya seperti apa. Wah, sebut biasa aja udah mulai rencana kolaborasi ini. Baik, terima kasih Bu Pungki ya atas waktunya. Baik, selanjutnya adalah umpan balik dari pengajar praktik Pak Adi. Mohon umpan baliknya ada tanggapan dari proses observasi Pak Adi. Ya, terima kasih. Kalau dari observasi yang dilakukan itu dalam teknik coachingnya itu sudah, karena kan di teknik coaching itu dia harus ada 3 yang posisinya nih, posisi yang coachingnya ya. Coachingnya sih Bu Husna kayak kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya itu sudah kelihatan. Jadi di sini tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat juga tadi sudah muncul. Terus juga tidak menggurui atau memberikan nasihat kepada teman sejawat. Dan juga untuk proses kreatifnya di sini kan percakapannya jadinya 2 arah nih. Bu Pungkinya juga aktif,
Bu Husna juga aktif kan, jadi bukan seolah-olah memang benar-benar tidak menggurui. Misalkan misalkan iya Bu, iya doang gitu kan, tapi enggak kan. Artinya ada apa namanya, percakapan dua arahnya itu tuh terjadi gitu kan, terjadi. Terus juga Bu Husna tadi juga dilihat mendengarkan sekali nih Bu Pungki ngomong apa, artinya menghargai nih kalau Bu Pungki sedang berbicara juga menghargai. Dan juga tadi beberapa sempat mencatat atau merangkum perkataan dari teman sejawatnya seperti itu. Dan juga tadi beberapa pertanyaan itu sudah mulai apa namanya menggali ya teman. Terus kalau untuk memaksimalkan potensinya tadi itu percakapannya sudah ada tuh hasil konkretnya nih, apa sih yang pengen Bu Pungki tuju capai, itu udah dapet kegiatan kelompok belajarnya atau tentang materi seperti itu sih Bu Husna ngapain balik. Tapi terima kasih ya Bu Pungki juga dengan Bu Husna sudah menjalankan ini, mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Adi. Baik, kita akhiri ya Pak Adi. Terima kasih umpan baliknya. Ya ada beberapa yang memang saya harus evaluasi perbaiki ya Pak Adi ya. Jadi harus lebih baik lagi dengan kegiatan coaching seperti itu. Baik, saya akhiri kegiatan supervisi akademik ini yang dimulai dari pasca observasi, praobservasi, lalu pembelajaran observasi, pembelajaran di kelas, lalu pasca observasi. Saya terima kasih Pak Adi waktunya dan Bu Pungki, terima kasih banyak. Semoga kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mungkin Malika. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari SMP Negeri 12 Jakarta. Hari ini saya telah menjalankan coaching dengan salah satu guru CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Asmaul Husna Hasyim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.